Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali di program Chief Talk. Saya Wiki Adrian dan pemirsa, kecantikan menjadi impian banyak perempuan di Indonesia. Impian memiliki tubuh dan wajah yang ideal, inilah yang kemudian dilirik oleh para pelaku industri. Lalu bagaimana sebetulnya Lavojoy ini melihat peluang tersebut dan bagaimana strategi Lavojoy untuk unggul di pasar? Untuk berbincang mengenai hal tersebut, kita langsung saja akan membahasnya bersama Brand Director dari Lavojoy Indonesia, ada Mas Dixon Leo. Apa kabar Mas Dixon? Kabar baik Mas, Kabar baik. makasih banget udah diundang ke sini. Siap, thank you udah join di Chief Talk. Kali ini bicara mengenai tren kecantikan di Indonesia ataupun mungkin tren kosmetik lah. Di Indonesia belakangan itu seperti apa sih dan sejauh mana Lavojoy sendiri mengakomodir tren tersebut melalui produk-produk yang dibuat? Oke, kalau sebenarnya sih dari aku agak kebelibet nih, nggak apa-apa nih. Iya, iya. Gini deh, jadi gini, kalau mau bilang industri kecantikan itu sebenarnya luas banget. Gak hanya di kosmetik aja, ada kosmetik, ada perawatan kulit, ada perawatan tubuh dan perawatan rambut. Jadi sebenarnya kita bicara dari apa sih siapa dulu. Kalau mau bilang 4 variabel yang tadi aku bilang itu memang lagi on banget di market. Demand-nya tuh tinggi sekali. Jadi memang kalau dari Lavojoy sendiri challenge-nya itu adalah tahu dulu dari audiens itu butuhnya apa. Baru kita mengeluarkan satu produk yang memang bisa nge-cater apa yang mereka mau. Yang memang relate juga dengan kehidupan sehari-harinya mereka begitu. Oke, apa sih yang mempengaruhi tren dari produk-produk kosmetik ataupun tren kecantikan? Apakah misalnya karena orang lagi suka banget sama drama Korea sehingga kemudian tren kosmetiknya menuju ke sana? Kalau dulu kan kayaknya western banget ya, tapi kalau sekarang kayaknya ke Korea, iya nggak sih? Atau itu yang dibaca oleh Lavojoy? Sebenarnya benar kalau kita mau bicara soal industri kecantikan, Korea tuh nomor 1. Nah, tapi kalau mau bilang lagi, negara-negara lain pun juga sama. Masing-masing dari negara itu punya personanya masing-masing. Salah satunya Indonesia juga sama. Gitu. Nah, kalau inspirasi dari orang Indonesia itu kecampur sih. Ada yang dari Korea juga, ada yang lokal banget, ada juga yang dari Western. Nah, itu dia yang memang menjadi inspirasinya kami juga saat kita mau meluncurkan satu produk atau kita memperkenalkan satu produk, itu yang menjadi acuannya kita. Itu satu. Lalu kedua, tadi tanya soal akomodir market ya. Nah, kalau akomodir market sendiri kita lihat dari demand pasarnya sendiri. Kalau dari hair and body di sini itu pemainnya masih sedikit. Oh gitu. Iya, pemainnya masih Kosmetik sedikit. yang banyak. Kosmetik, skincare itu udah benar-benar banyak Iya sih, banget. iya, iya. Nah, itu sebabnya kita bisa bicara body and hair ini sebenarnya nggak gitu ter-aware sama orang-orang lain. Orang tuh biasa pakainya palingan hanya biasa-biasa saja. Oke. Yang ada di supermarket diambil. Yap. Nah, tapi beberapa dari mereka pun itu sudah mulai aware. Rambut itu harus bagus pada saat ketemu orang. Terus itu harus on point pada saat dia kagak dandan. Itu satu. Terus kedua, yang dari sisi body itu juga sama. Masa mukanya cakep tapi bodinya nggak bagus. Paling gitu. kalau produk perawatan tubuh paling cuma lotion doang orang-orang gitu ya. Tapi Benar. ternyata banyak ya produk-produknya. Banyak banget. Oke. Bisa dari lotions juga ada, terus juga ada perfume juga, Oke. ada body serum juga. Jadi sebenarnya ada sabun badan tuh, sabun cuci, sabun mandi itu juga sama sebenarnya. Jadi Iya juga ya. variabelnya banyak, produknya juga banyak, tergantung keperluannya tuh apa. Oke, Gitu. ini kan kalau kita bicara spesifik mengenai produk kosmetik wajah lah ya, ini kan marketnya khususnya untuk Indonesia ini marketnya besar sekali. Tapi ini kemudian tidak hanya disadari oleh Lavojoy saja, banyak brand-brand lain yang menyadari ini juga sebagai market potensial gitu. Nah, Betul. artinya kan ini menjadi hal yang memunculkan persaingan lah ya. Nah, strategi dari Lavojoy sendiri untuk bersaing lah di market yang memang udah banyak sekali gitu loh pemainnya. Baru nanti kita bahas soal yang Betul. produk perawatan rambut dan juga body gitu ya. Nah, untuk yang kosmetik wajah sendiri gimana? Apa strategi Lavojoy untuk bersaing? Kalau kosmetik wajah sebenarnya karena kita Lavojoy fokusnya di hair and body ya. Jadi aku kurang begitu bisa ngomong banyak soal Oke, ini. oke. Tapi setaunya aku, ini disclaimer, aku bukannya ahli di sini, tapi yang ini aku lihat di market. Kalau di industri untuk kecantikan wajah itu, mereka tuh lebih kayak ke arah glass skin. Glowing skin, terus yang terawat, makeup no makeup, yang seperti itu sih yang memang mereka jual di Oke. market gitu. Pengennya Nah, ke arah sana ya gitu ya, iya, sama konsumennya halnya gitu. seperti body juga. Hmm, Nah, body itu biasanya kalau dulu itu kita bicarakan body serum atau misalkan
body lotion yang tone up itu benar-benar putih banget, yang benar-benar itu kulitnya putih bersinar gitu. Nah sekarang itu trennya itu orang lebih ke natural beauty. Jadi pada saat pakai tone up pun itu juga nggak abu-abu. Jadi dia memang nyatu dengan warna kulit manapun. Itu sebenarnya yang jadi challenge untuk kita, dan memang dari Lavojoy kita memperkenalkan produk yang seperti itu. Yang all skin tone bisa masuk, habis itu juga formulasinya juga cocok dengan seluruh negara, dan memang setiap kulit, setiap kondisi kulit maksud aku. Nah jadi memang seperti itu sih yang harus kita pentingin di market. Oke. Karena memang produk yang dibuat adalah khusus untuk body dan juga hair gitu ya. Persaingannya gimana? Ketat nggak? Dan apa strategi dari Lavojoy untuk bersaing gitu? Oke, iya baik. Kalau untuk ketat pasti ketat. Setiap industri ataupun setiap outlet atau setiap brand itu pasti punya persaingan masing-masing. Satu itu challenge itu adalah brand strateginya. Nah strateginya itu mulai dari kita memperkenalkan brand kita itu siapa, terus value yang kita tawarkan itu apa, sampai ke apa yang kita bisa tawarkan ke market. Apakah emang itu bisa dijawab oleh market atau tidak gitu. Nah misalkan kita menawarkan hair and body, itu ada story-nya kenapa kita main di industri itu. Karena satu yang kayak tadi aku bilang, banyak kok perempuan-perempuan atau laki-laki dia punya masalah rambut. Misalkan rambutnya tipis. Rambutnya tipis itu ya berarti kita kasih yang namanya anti hair fall gitu. Ada juga yang ketombean. Itu cewek cowok pasti ada yang ketombean, entah itu biar dari hijab juga, atau dia memang sering beraktivitas olahraga, terus dia juga pakai helm di mana-mana, dia misalnya naik Gojek, tukar-tukaran helm itu berapa puluh orang pakai helm itu dalam waktu 1 hari, akhirnya dia kena ketombe gitu. Nah kita lakukannya itu sebenarnya dari sisi positioning itu seperti itu. Berarti memang research and development-nya juga memang mengarah ke demand dari konsumen, ataupun mungkin menawarkan produk yang memberikan solusi dari permasalahan yang dimiliki oleh konsumen gitu ya. Journey-nya gimana sih research and development-nya, mungkin Mas Iksan bisa cerita? Kalau research and development-nya kami itu sebenarnya kita lihat dari satu tren market itu seperti apa. Terus tendensi orang-orang itu seperti apa, itu yang nomor 2. Yang ketiga itu adalah demand-nya seperti apa. Demand itu mulai dari yang kayak misalkan trennya itu sampo seperti apa, wanginya itu seperti apa, harganya itu berapa. Nah itu kita benar-benar dalam sampai ke sana. Terus dari sisi product development-nya pun kita juga tajamkan. Dari mulai formulasinya, itu kita kerjasama dengan formulator dari Australia. Karena memang Lavojoy ini memang kita inspired by Australian beauty. Gitu. Nah di sana kita juga kerjasama dengan expert dari Australia, terus juga fragrance-nya. Fragrance itu karena semua orang tuh sekarang concernnya di fragrance. Pada saat dia lihat nih, dia lihat satu barang, oh ada wangi tertentu, mereka pasti akan mencoba untuk cium dulu. Dari hidung dia cium, turun ke hati, baru dari hati itu dia mau coba. Gitu. Baru mau beli gitu ya. Misalnya kalau mau produk lotion, kalau wanginya enak dia mau beli gitu ya. Kalau wanginya biasa aja nggak terlalu kali ya. Benar. Dan satu lagi kalau di Indonesia itu marketnya lebih kayak ke arah satu itu natural, formulanya itu harus natural. Makanya itu memang salah satu value yang ditawarkan Lavojoy itu adalah yang tadi natural derivated ingredients, dimana apapun itu memang natural dan memang kita bisa pastikan itu vegan friendly. Dan yang paling penting itu adalah memang bisa lolos di sini kayak misalkan halal, habis itu juga BPOM, jadi dan sertifikasi dari lembaga-lembaga pendukung. Betul. Begitu. Ini kalau kita ngomongin soal market Indonesia secara spesifik, ini kan kita berhubungan dengan karakteristik market yang harus betul-betul mengetahui produk yang dia pakai itu gimana gitu ya, dari bahan-bahannya, kemudian juga harga juga, ya sih pertimbangannya itu gitu. Nah dari Lavojoy sendiri ataupun mungkin dari Mas Iksan lah, menemukan karakteristik khusus nggak dari konsumen di Indonesia gitu? Mereka tuh lebih suka karakteristik produk yang kayak gimana gitu? Kalau dari Indonesia sendiri, dia tuh benar-benar concern ke satu, keamanannya tadi. Verifikasi dari lembaga-lembaga, karena memang itu dimanapun orang-orang Indonesia sekarang pintar. Jadi satu, dia harus ngecek apakah BPOM atau tidak, itu satu. Trusted atau tidak. Mulai dari influencer bilang apa, terus ada lingkungan sekitar mereka memberikan feedback seperti apa, sampai ke
resultnya, before and afternya itu terlihat jelas atau tidak gitu. Nah kalau dari tendensinya mereka sendiri tadi natural tuh satu. Terus kedua itu memang kelihatan hasilnya, glowing kah, kulitnya jadi bagus kah, teksturnya jadi lebih rapih kah, terus kulit belang itu bisa jadi rapih gitu. Nah itu mereka tuh incernya di sana. Jadi basically dari Indonesia sendiri mereka itu result oriented. Tantangan terbesar dalam membesarkan brand Anda lah ya di market Indonesia apa sih? Tantangan di Indonesia adalah identitinya. Ya, kenapa? Karena kita bicara soal market kecantikan di Indonesia. Sekarang tuh banyak-banyak local brand. Local brand yang memang segitu inovatifnya, segitu bagusnya mereka angkat kearifan lokal, ingredients yang lokal juga. Nah itu sebenarnya adalah salah satu yang jadi challenge-nya. Terus kedua itu adalah penetrasi marketnya. Karena kayak yang tadi Mas juga bilang, kompetitor banyak, lebih dari 5 bahkan bisa sampai ratusan di market. Nah kita gimana caranya tuh bisa stand out gitu. Nah kita sih cukup bersyukur dari sisi Lavojoy itu memang viral di TikTok. Dan kebetulan walaupun harganya kita itu lumayan tinggi di market dan memang lumayan bersaing juga, mereka mau loh beli gitu loh, dan memang demandnya tinggi sekali. Jadi once kita itu udah stok barangnya itu masuk ke dalam market itu biasanya langsung sold out. Gitu. Itu sih yang jadi challenge ya untuk kami, gimana caranya kami tuh bisa nge-cater keperluan market dengan quantity yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan market, itu sih yang sebenarnya. Memanfaatkan platform media sosial secara maksimal gitu. Mengapa ini kemudian penting banget lah, khususnya untuk produk-produk yang berkaitan ataupun bersentuhan langsung dengan konsumen gitu ya, seperti misalnya lotion ataupun mungkin produk rambut gitu. Nah itu seberapa penting untuk memaksimalkan ini sebetulnya? Penting banget. Karena balik lagi satu, orang-orang Indonesia, apalagi consumer kita di seluruh dunia juga, itu pasti akan melihat dari satu, identitinya. Dia itu siapa, keamanannya seperti apa, lalu ketiga, konten interaktifnya. Kalau konten itu interaktif dan memang menarik buat mereka, apalagi relate dengan kehidupan sehari-harinya mereka, itu mereka pasti akan dapat. Jadi kita tuh main emotional attachment di sini, gitu. Salah satunya engagement ataupun mungkin kedekatan brand dengan konsumen itu dibangun melalui sosial media ini gitu ya, dengan berbagai macam konten dan juga cara berkomunikasi. Menarik, ini ilmunya banyak banget nih. Kalau saya bawa bolpen ini saya catat semuanya nih ya, apa yang disampaikan oleh Mas Iksan. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan tetap sama kami akan segera kembali. Ternyata memang pada saat kita sudah memperkenalkan barang itu dan sampai masuk ke market, responnya itu bagus. Jadi kita nggak bluffing. Nah, pelajaran. Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Chief Talk dan saya masih berbincang dengan Mas Dixon, Brand Director dari Lavojoy. Kalau boleh cerita sedikit mengenai perjalanan karir nih. Awalnya memang berkarir di industri kosmetik ataupun produk-produk perawatan tubuh, atau berbeda dari bidang yang sekarang digeluti gitu? Jangan dulu dari perbankan nggak ya? Ada beberapa. Oke. Boleh diceritain dikit gimana perjalanan karirnya? Baik, jadi kalau dari perjalanan karir aku itu bener-bener sih up and down sih jatuhnya. Dan aku udah coba hampir seluruh industri. Dan memang apa yang jadi passion, yang memang bener-bener aku merasa seru banget, itu adalah satu, kecantikan, kedua itu adalah entertainment. Nah, dua industri ini yang benar-benar aku geluti sebenarnya. Jadi kalau misalkan dulu ada PTV tuh, channel-channel itu dulu aku kerja di sana. Terus untuk kecantikan itu ada beberapa big names, itu juga aku jadi konsultannya di sana. Ya, jadi perjalanan karir aku itu dimulai 2010 dan itu dimulai sebagai business communication consultant. Di mana di sana dari aku waktu itu kerja di agency. Nah, di agency itu dari konsultan ini harus kasih 360 communication strategy. Lengkap semua gitu ya? Lengkap semua. Jadi mulai dari positioningnya seperti apa, orang yang dikeluarkan ke publik itu seperti apa, wording yang dikeluarkan ke publik juga seperti apa. Jadi sebenarnya itu bisa saling menyilang di sana. Baru masuk ke business side-nya. Business operations apa yang memang bisa cocok masing-masing negara.
karena emang aku jujur dulu waktu dari dulu sampai sekarang tuh berkarir total sudah 8 negara sih klien yang sudah saya pegang gitu. Nah di sana memang benar-benar kita harus mapping business operation yang memang cocok untuk masing-masing negara seperti apa, sampai ke tahap tadi positioning market, cara kita go to marketnya seperti apa. Terus ada juga ke produknya yang kita kenalkan ke publik itu seperti apa. Baru yang tadi image, baru berangkat dari image, kita kelihatan resultnya seperti apa di market. Itu memang benar-benar tugas pertama aku pada saat berkarir pertama kali. Tugas yang berat untuk seorang anak fresh graduate, ya jujur. Dan memang aku berterima kasih banget sih sama mentor aku dulu tuh, dia benar-benar ngajarin aku sabar banget. Dari yang gak tahu apa-apa, dari anak sok tahu kasarnya, sampai akhirnya dari sok tahu jadi merunduk karena umur ya kali, udah experience, pahit manis, akhirnya lebih ngerti gitu cara mainnya seperti apa, komunikasi sama klien pun juga lebih tertata gitu. Oke. Ada apa di dunia kosmetik ini sehingga membuat Anda sendiri emang ini sangat tertarik gitu loh? Iya. Kenapa? Satu yang paling aku bilang itu adalah attachment-nya. Oke. Satu, kalau yang memang dilihat, aku memang suka merawat diri gitu satu. Terus kedua itu adalah emosionalnya yang kita main nih, kalau misalkan dari industri kecantikan. Apakah memang ini kita coba dan memang works atau enggak. Itu dari sisi mentality-nya. Terus kedua, cocok gak sama kantongnya kita. Terus ketiga, kalau kita pakai jangka panjang 1-2 tahun, apakah kita bertahan di satu brand atau enggak? Itu lebih ke customer loyalty. Gitu. Itu yang memang 3 faktor ini yang menurut aku tuh yang paling bisa diconsider dalam industri kecantikan. Itu sebabnya sampai sekarang aku masih eksis di dunia kecantikan. Dan gitu. itulah kenapa kemudian Anda begitu passionate dengan industri ini ya, karena Benar. ada hal-hal yang kayaknya satisfying aja kalau ternyata dapat melaksanakan itu dengan baik gitu ya. Benar. Oke, kalau tadi cerita di beberapa negara, 8 negara kalau nggak salah. Nah itu pendekatannya dari satu negara ke negara yang lain itu ada cerita-cerita unik nggak? Misalnya ada satu negara yang kayaknya karakteristiknya tuh beda banget gitu, karena kan Mas Iksan sendiri asli Indonesia ya. Iya Nah betul. begitu ketemu sama negara yang karakteristiknya beda banget, padahal harus penetrate market ke sana itu gimana ceritanya, ada nggak? Wah banyak banget ceritanya. Oke. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang, itu challenge-nya itu beda-beda. Kayak contoh aku mulai karir itu di Malaysia. Nah di Malaysia itu cara mereka bergerak itu atau cara kita memang memarketingkan sesuatu itu harus based on experience. Nah cara ideasnya kita penetrating our marketing strategy ke activation yang kita lakukan itu juga challenge-nya beda-beda. Mereka pasif. Biasa mereka lihat dulu pada saat mereka udah experience feedbacknya seperti apa. Baru di sana kita berikanlah seeding. Apa yang memang harus ditambahkan, apa yang memang harus menjadi key points-nya, itu jadi salah satunya. Terus kedua ada lagi di American market. American market mereka terbiasa dengan brand-brand high end. Sedangkan yang klien-klien aku nih lokal dulu. Nah lokal yang kepengen ngeglobal itu challenge-nya juga besar. Gimana caranya kearifan lokal ini kita bawa ke secara global dan itu bisa direcognize Karena sama mereka. authenticity ini yang juga penting ternyata ya. Authenticity itu. Oh, Itu yang menjadi yang nomor 1 yang harus kita perhatikan. Terus ketiga ada lagi negara yang memang budaya itu nomor 1. Once kita mau bikin marketing strategi atau marketing activations, kita harus tap in dengan budayanya mereka. Itu yang berat. Kalau nggak begitu mereka jadi anti gitu ya? Anti. Ada beberapa negara yang seperti itu tapi aku nggak berani ngomong ya. Karena itu lebih ke etikanya sih sebenarnya. Iya mereka tuh benar-benar ngelihat bagaimana nih cara misalkan satu jualan parfum misalkan. Cara mereka jualan parfum itu beda sama cara jualan skincare atau jualan yang kayak misalkan IT products atau apa. Parfum itu dia benar-benar harus personal attachment, harus sekitar itu harus benar-benar ngerasain impact-nya. Ada satu story yang harus dijual. Nah story ini yang memang harus diangkat dari culture-nya mereka. Culture baru pergi ke trend, dari trend habis itu pergi ke habit, dari habit baru jadi ke ininya hasilnya gitu. Iya, karena perjalanan brand activation dari
produk itu kemudian dibuat oleh pabrik sehingga kemudian masyarakat tahu dan mau pakai, itu journey yang panjang ya, dan diperlukan Betul. cara mengkomunikasikan yang tepat gitu sesuai dengan marketnya gitu. Apalagi ngomongin soal karakteristik dari masyarakat masing-masing, tiap negara juga beda-beda dan ini challenging, Hmm, dan itu yang kayaknya bikin Anda enjoy ya karena betul. asik gitu kalau memang sudah melalui itu semua. Oke, ada nggak sih pengalaman yang mungkin dibilang pengalaman berharga lah, sempat membuat apa ya, cukup apa ya, merasa bahwa kayaknya gagal deh gitu, tapi nggak boleh gagal gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman kayak gitu? Banyak. Oke, banyak Banyak lagi. sebenarnya, sebenarnya banyak banget. Jadi apalagi kita as a marketers atau as a communications practitioners atau sebagai businessman, yang paling ketahuan itu pada saat mentality kita stabil atau tidak adalah risk management. Mmm, Nah, pada saat kita bicara soal risk management, itu baru kelihatan tuh, apakah campaign kita works atau enggak, mmm, apakah kita bisa tahu market itu ada atau enggak untuk kita gitu loh. Terus yang ketiga itu adalah cara kita ngatasin krisisnya itu. mhm. Cold headed nggak? Yes, Kepala yes. dingin atau tidak? Itu aja sih yang memang benar-benar jadi satu acuan pada saat Mmm, orang ini siap maju ke satu market atau tidak oke. gitu. Nah, aku tuh pernah satu campaign di mana aku bikin satu produk dan memang produk ini tuh bagus secara tes. Mmm, Lab bagus, marketing research bagus, mhm, terus resultnya jelas mhm, gitu. Tapi balik lagi pada saat kita launching ke market, ternyata kita merugi. oke. Itu yang bener-bener stresnya itu nggak bisa tidur. Mmm. 2 hari duduk di kantor nggak bisa apa-apa, Karena ngerasa kayak gagal dan apa ya, mentok benar, gitu ya? Oke, benar. oke. Tambah lagi serangan kanan kiri, Ah, ya. ya kan? Bisnis itu kejam. Nggak ada yang Mmm, namanya sportif itu bisa, tapi mhm, ya kembali lagi kan orang punya kebutuhan masing-masing, iya. ya kan? Nah ini nih terpaan ini nih yang Mmm, kuatnya setengah mati. Nah, kita sebagai businessman atau orang yang ada di dalam mmm, board of management, iya. itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Secara positif kita respon market seperti apa, terus kita counternya dengan apa, Mmm, gitu. Pernah itu bener-bener iya, berasa banget 2 hari, tapi memang masih diberkati ya, iya, dan iya, memang iya. masih beruntung banget apa yang kita kenalkan, apa yang kita klarifikasi itu diterima sama market. Mmm, Dan ternyata memang pada saat kita sudah memperkenalkan barang itu dan sampai masuk ke market, mmm, responnya itu bagus. Jadi kita nggak bluffing. oke. Nah, pelajaran nomor satu untuk Ah hah, businessman adalah trustworthy. Di mana kita udah jujur, pasti orang tuh bisa ngerasain. mmm, Tulusnya kita sebagai businessman atau sebagai orang yang memang mewakili manajemen, itu kelihatan pada saat kita memperkenalkan sesuatu. mhm, dan Kita juga memang benar-benar tulus, mhm, kita emang benar-benar pengen masuk sebagai bagian hidup seseorang, itu jadi, oke. gitu. Berarti kalau boleh apa namanya, tarik kesimpulan lah ya, beberapa hal yang paling penting dalam menumbuhkan sebuah brand, itu apa aja sebenarnya? Selain tadi dari sisi leadership ya, ataupun Mhm. mungkin dari personality ketika ada satu hal yang challenging, gimana risk manajemennya dan lain sebagainya gitu. Apa yang paling penting supaya ini kemudian menjadi sebuah brand yang gong banget gitu? Oke, aku orangnya realistis. Oh, Jadi satu yang paling penting itu adalah uang. oke. Uang 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 ya. Begitu Ya, ada uang kita bisa ngelakuin apapun. ya. Nah, tapi kembali lagi, ada juga orang yang memang masuk ke industri bisnis, tapi uangnya tuh nggak seberapa. Hmm, Nah, satu uang, kedua adalah trennya. hmm, Dan cara kita tuh bisa nge-identify market itu butuh seperti apa. Nah, berangkat dari yang tadi kita udah identifying trend. 3 itu adalah product development. Nah, product development-nya ini berangkat dari yang nomor 2 tadi. Misalkan kita bicara soal body body lotion atau hmm, body serum. hmm, Nah, orang itu bisa pengen satu body serum itu karena apa? Misalkan formulanya yang enak, long lasting ternyata. mhm, Kita nggak dehidrasi kulitnya gitu, pakai bisa tahan 5 jam, mhm, 4 jam. Of course itu berdasarkan tes yang memang dari lembaga-lembaga tertentu untuk validasinya. mhm, Nah, ini yang harus kita dapat dulu. Nah, once udah dapat, kita harus cari marketingnya dulu, marketing hmm, outletnya. Kita mau mulai di mana? Nah, pada saat sudah dapat mulainya dari mana, berangkat lagi ke cara kita memperkenalkan ke hmm, marketnya. Dari sosial media. Di sosial media kita main apa?
Kayak tadi, misalkan Lavojoy, attachment-nya itu lebih kayak ke arah personal attachment, personal interest. Kayak misalkan, aduh aku pergi aktivitas di luar, outdoor, ternyata kulit aku gampang kering. Gitu. Nah, kita harus bikin satu produk yang seperti itu dan konten yang seperti itu. Pada saat konten itu diterima, mereka itu akan langsung bilang, oh iya ya, aku tuh seperti itu juga. Iya, ada Gitu. feeling related gitu ya sama campaign-nya, sama produknya. Terakhir ini yang juga paling menarik adalah mungkin banyak anak-anak muda di luar sana yang ingin juga jump up ataupun mungkin join ke industri ini gitu. Apa tips and triknya supaya mereka kemudian bisa join di industri ini, bisa langgeng gitu ya. Terus juga ya bisa jadi sebuah profesi yang mereka enjoy gitu. Kalau dari apa yang memang harus mereka siapkan tuh satu adalah mentality. Selain modal, mentality, ya kan? Modal tuh harus penting tuh, itu nomor satu. Modal berhubungan sama cash flow. Cash flow yang bagus itu bisa survive. Terus mentality, apakah dia punya leadership yang cukup? Apakah dia bisa menerima perkembangan zamannya? Karena industri yang kecantikan gini tuh cepet banget. Kalau kita nggak bisa ikutin, apalagi kita nggak bisa lebih ke arah menerima perubahan, itu agak susah nih mainnya. Jadi kalau orang yang memang mau maju di sini, itu jangan memang kaku. Harus benar-benar jangan kaku, itu satu. Dan kedua itu adalah dia luwes. Dia mau ikutin nggak perkembangan zamannya seperti apa. Kalau udah terlanjur jadi barangnya, gimana caranya dia bisa masuk ke market itu. Nah, yang paling penting lagi yang ketiga itu adalah percaya nggak sama barangnya. Jadi kita percaya nggak sama barangnya. Terkadang orang cuman FOMO. Kita punya barang, tapi kita nggak tahu nih jualannya bagaimana. Ternyata kompetitor masuk atau pemain baru masuk. Kita kekubur. Udah kekubur-kubur kita bilang katanya, ini industrinya nggak oke. Gitu. Padahal kitanya nggak terlalu percaya sama produk yang kita buat. Dan itu jadi satu hal yang penting ya. Betul, itu sebabnya harus ada attachment pada saat kita keluarin satu produk. Makanya kita bisa ngomong, ini barang bagus. Itu balik lagi, ketulusan. Betul. Pada saat kita kenalin, ini bagus, itu pasti kerasa sama orang. Tidak hanya membangun attachment dari konsumen kepada produk kita, tapi kita sebagai owner juga harus punya attachment tersendiri gitu ya. Betul. Menarik banget, saya masih punya 200 pertanyaan sih, waduh. tapi waktunya terbatas. Gak pulang saya. Mas Iksan udah ngobrol-ngobrol di Chief Talk. Besok-besok nanti main-main lagi sini, ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi mengenai apapun lah ya, soal industri kosmetik di Indonesia. Saya selalu sampai jumpa. Thank you, Mas. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dalam Chief Talk dan sampai jumpa di episode Chief Talk berikutnya. Sampai jumpa.